Semoga seluruh pecinta sepak bola Indonesia dalam keadaan sehat dan tetap semangat mendukung timnas Indonesia. Setelah mengalami kekalahan telak dengan skor 5-1 dari Australia di Allianz Sydney Football Stadium, kini tim asuhan Patrick Kluivert bersiap menghadapi laga selanjutnya. Persiapan matang menjadi kunci agar Indonesia bisa bangkit dan tetap menjaga peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Setelah pertandingan melawan Australia, timnas Indonesia segera bertolak kembali ke Jakarta. Perjalanan dari Sydney ke Jakarta memakan waktu sekitar 6 jam, dan tim dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Sesampainya di Indonesia, seluruh pemain akan langsung menuju tempat penginapan mereka di Fairmont Hotel. Setelah melalui perjalanan yang panjang, kemungkinan besar para pemain akan beristirahat untuk memulihkan kondisi fisik. Namun, ada juga opsi bagi tim pelatih untuk mengadakan latihan ringan, seperti jogging atau stretching, guna menjaga kebugaran para pemain sebelum kembali menjalani latihan intensif menjelang laga penting melawan Bahrain. Kekalahan dari Australia memberikan banyak pelajaran bagi timnas Indonesia. Strategi dan performa tim harus dievaluasi agar kesalahan yang sama tidak terulang. Kini, fokus utama adalah pertandingan krusial melawan Bahrain. Kabar baiknya, Bahrain juga mengalami kekalahan 2-0 dari Jepang dalam pertandingan terakhir mereka. Dengan hasil tersebut, Indonesia masih berada di peringkat keempat klasemen, dengan jumlah poin yang sama dengan Bahrain, yaitu 6 poin. Namun, perbedaan selisih gol membuat Indonesia berada dalam posisi yang lebih rentan. Saat ini, Jepang sudah memastikan lolos ke fase berikutnya setelah meraih kemenangan dari Bahrain. Sementara itu, posisi 2 dan 3 diperebutkan oleh Arab Saudi dan Australia. Oleh karena itu, peluang paling realistis bagi Indonesia adalah mempertahankan peringkat keempat agar bisa melaju ke putaran keempat dan menjalani babak playoff. Bahrain akan datang ke Jakarta dengan semangat tinggi karena kemenangan atas Indonesia akan membuka peluang mereka untuk lolos. Di sisi lain, bagi timnas Indonesia, pertandingan ini bisa menjadi laga penentu. Jika gagal meraih poin, posisi keempat bisa terancam, terutama dengan laga sulit melawan Cina yang masih menanti pada bulan Juni mendatang. Tim Cina sendiri menunjukkan perlawanan yang cukup baik saat menghadapi Arab Saudi, meskipun akhirnya mereka kalah 1-0 akibat gol dari Salem Al-Dawsari. Bahkan, mereka tetap bertahan dengan baik meskipun harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama setelah Lim Ging menerima kartu merah. Ini menjadi sinyal bahwa laga melawan Cina nanti juga tidak akan mudah. Patrick Kluivert harus segera mengevaluasi kelemahan tim, terutama dalam aspek pertahanan yang terlalu terbuka saat menghadapi Australia. Lini belakang yang kerap naik terlalu tinggi membuat tim rentan terkena serangan balik. Oleh karena itu, pemilihan susunan pemain menjadi aspek krusial. Beberapa pemain yang mengalami cedera seperti Sandy Walsh dan Miss Hilgers perlu mendapat pemantauan lebih lanjut. Sebagai alternatif, Rizky Ridho bisa dipertimbangkan untuk mengisi lini belakang bersama Jay Idzes yang sudah memiliki chemistry baik. Kabar baiknya, Justin Hubner sudah bisa kembali bermain dan menjadi tambahan kekuatan di sektor pertahanan. Di lini depan, Ragnar Oratmangun bisa kembali merumput setelah menjalani hukuman akumulasi kartu. Kehadirannya menjadi angin segar bagi timnas Indonesia dalam meningkatkan daya serang. Selain itu, Ole tampil impresif saat menghadapi Australia dan layak menjadi pilihan utama. Rafael Struijk mungkin bisa dimasukkan sebagai pemain cadangan, sementara lini tengah bisa diperkuat oleh Marcelino, Ivar Jenner, Tom Hay, dan Calvin Verdong agar permainan lebih stabil dan kreatif. Kekalahan telak dari Australia memang mengecewakan banyak pihak. Bahkan, sempat muncul seruan untuk mengembalikan Shin Tae-yong sebagai pelatih. Namun, saat ini, yang paling penting adalah tetap memberikan dukungan penuh kepada Patrick Kluivert dan seluruh tim agar bisa segera bangkit. Laga melawan Bahrain adalah kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka bisa bangkit dari kekalahan. Dukungan dari supporter sangat dibutuhkan, terutama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, yang bisa menjadi faktor penting dalam meningkatkan motivasi pemain. Jika Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Bahrain dan Cina, peluang untuk melaju ke fase berikutnya tetap terbuka.
Sebagai bangsa yang cinta sepak bola, kita harus bersatu dalam mendukung timnas Indonesia. Dengan semangat juang yang tinggi, kerja keras, serta strategi yang tepat, kita berharap Garuda bisa mengamankan kemenangan dan melangkah lebih jauh dalam kualifikasi ini. Mari kita berikan dukungan terbaik untuk timnas Indonesia. Garuda di dadaku, Garuda tetap jaya.